Puskesmas Bakti Malam melayani dengan ikhlas. Yes, yes, yes. Beliau-beliau ini sangat berjuang keras. Namun di sini yang perlu kami usulkan Bapak Ibu sekalian di pertemuan ini, kami sebagai lintas sektor masih sangat menyayangkan Puskesmas Bantimala sampai saat ini belum ada jaringan. Puskesmas Bantimala sampai saat ini belum ada jaringan. Jadi Bu Kapus, Bu Kadis serta bapak-bapak dari kabupaten bisa mungkin diperjuangkan, karena setiap musrembang di kecamatan ini selalu diusulkan mengenai jaringan komunikasi di puskesmas. Karena terkadang masyarakat kasihan jika membutuhkan pelayanan kesehatan susah untuk dihubungi. Bukan berarti puskesmas di sini yang lambat, tapi memang jaringan yang tidak mendukung. Apalagi Medan di Tondo Talasa ini mayoritas pegunungan. Jadi perlu diperjuangkan Bu Kadis di luar di OPD terkait untuk pengadaan jaringan, khususnya yang terkait di Puskesmas Bantimala ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang kami hormati Camat Tondong Talasa, yang kami hormati para Kepala Bidang untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta rombongan, yang kami hormati Kapolsek Tondong Talasa atau yang mewakili, yang kami hormati pula dan Ranil Tondong Talasa atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tondong Talasa, yang kami hormati para kepala desa se-Kecamatan Tondong Talasa. Sebagai wujud rasa syukur kita atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak sembari memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hasan. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memandu doa ini, saya memohon dan meminta kepada hadirin sekalian, marilah kita memohon rahmat, hidayah dan petunjuknya. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan rahmat, inayah, taufik serta petunjuk maupun keberhasilan
menuju hari-hari yang akan datang, yang insya Allah saya pandu sesuai dengan dinul Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadap kebahagiaan di masa akhir hayat, di dunia wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minina wa yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sudah saatnya kita memasuki acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Camat Pondok Talasa sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Muhammad Imran Fattah, SE, silakan. Dan selamat pagi. Pertama yang kami hormati dan banggakan Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Pangkajene, yaitu Haja Fatina SSI Apoteker Menkes, dan yang kami hormati Bapak Kapolsek Tegal Talasa dengan beliau, dan kami hormati Bapak dan kami 01 oleh Tegal Talasa atau yang dan kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Bantimara beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tegal Talasa, dan yang kami hormati para kepala desa rekan kita semua yang bisa menghibur kita. Terus sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program karyanya lintas sektor Puskesmas Bantimara, Kecamatan Tegal Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kami buka dengan resmi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Haja Herlina SSI Apoteker Menkes, silakan. Membahas persoalan kesehatan di Kabupaten Riau ini lintas sektor untuk wilayah Kecamatan Pondok Talasa. Dan terkait dengan masalah kesehatan bukan hanya menjadi tugasnya petugas kesehatan, karena menyangkut kesehatan adalah berarti menyangkut tentang bagaimana mengurus masyarakat di bidang kesehatan. Ya, kami berterima kasih karena Pondok Talasa merupakan kecamatan pertama yang ODF di Kabupaten Pangkep. Ya, hanya saja
di dalam STBM ya itu sanitasi total berbasis masyarakat bukan hanya masalah jamban yang mau diurus, karena di dalam STBM itu ada 5 pilar ya. Pertama tentang jamban, alhamdulillah selesai. Kedua soal cuci tangan pakai sabun yang air mengalir ya, itu saya kira dengan adanya COVID kemarin semua orang patuh cuci tangan ya. Kalau sebelumnya adik-adik puskesmas kampanye cuci tangan itu dari sekolah ke sekolah, tidak perlu lagi karena ini dengan adanya COVID terselesaikan. Kemudian yang ketiga masalah sampah ya. Saya melihat untuk lingkungan di Kecamatan Tombong Talasa, alhamdulillah sampahnya itu setiap desa ada ya tempat sampahnya, tapi kita mungkin perlu memang mengatur bagaimana setiap pengolahan sampah setiap desa dan di setiap desa, karena setahu saya itu Kadis Lingkungan Hidup keliling kecamatan sekarang sosialisasi tentang hal ini. Kemudian yang terakhir tentang limbah cair rumah tangga, karena limbah cair rumah tangga ini masih ada masyarakat pembuangan air rumah tangganya merembes kemana-mana. Padahal itu mestinya juga ada pembinaan bagaimana agar supaya ini tidak mempengaruhi kesehatan. Hal lain yang perlu kami ingatkan soal DBD, karena Pangkep itu dikenal sebagai kabupaten hampir setiap tahun ada yang meninggal karena DBD. Padahal satu orang pun anak atau ada orang dewasa yang meninggal karena DBD itu sudah dikategorikan KLB, kasus luar biasa, karena seharusnya ini DBD sudah bisa kita atasi. Namun kenyataannya Pangkep hampir tiap tahun ada yang meninggal, dan tahun ini sudah ada yang meninggal bahkan, dan kita berharap bagaimana semua kecamatan punya program pencegahan, karena DBD ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita atasi, sesuatu yang berulang setiap tahun, sudah bisa kita tahu kapan saatnya datang. Begitu menjelang musim hujan, sudah tahu akan ada lagi banyak nyamuk ya. Jadi ini yang kita upayakan, mudah-mudahan di setiap desa nanti ada programnya. Untuk inilah kita melakukan pemantauan tumbuh kembang anak. Kalau ada anak baru masalah di posyandu kita cepat diketahui. Begitu ditahu ada bermasalah, ini anaknya perlu ditolong, harus ke puskesmas. Kalau dokter puskesmas tidak bisa menangani, sambutan dari Kepala Puskesmas Bandar Malang pada Bapak Jamaludin Ahmad MKes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan, yang terhormat Bapak Camat Tondon Talasa, yang terhormat Bapak Ibu Kabid Subkoordinator beserta rombongan, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak para kepala desa se-Kecamatan Tondon Talasa, serta ibu-ibu ketua tim penggerak PKK se-Kecamatan Tondon Talasa. Ini
merupakan suatu rapat rutin per 3 bulan, dan kami memohon maaf kepada semua lintas sektor dapat memberikan masukan, karena yang kami tampilkan yang jadi kendala atau ada permasalahan sedikit, bukan juga permasalahan sedikit dibawa di lapangan, dan kami menginginkan untuk mencapai apa yang diharapkan di tahun 2022. Ini kami tampilkan visi dan misi kami di Puskesmas Batimala, yang visinya terdepan dalam pelayanan menuju masyarakat Tondo Talasa sehat secara mandiri dan berkeadilan di tahun 2022. Kesehatan secara merata, bermutu dan berkeadilan, memudahkan akses agar dapat dijangkau dan menjangkau masyarakat, melaksanakan tata kelola manajemen yang baik, meningkatkan peran serta masyarakat sehat secara mandiri. Dan ini perlu kita melihat dan menjalankan di bawah. Ini termasuk amanah. Kalau bukan kita di pelosok atau di bawah untuk membuktikan apa yang diinginkan Bapak Bupati kita, itu mungkin tidak bisa dicapai. Berdaya saing dan religius berbasis sumber daya lokal berkelanjutan. Misi yang pertama, memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan kearifan lokal. Yang kedua, memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati, yang titik beratnya itu di kesehatan yang keempat tadi. Lanjut. Adapun moto kami yaitu ikhlas, dalam artian melayani dengan ikhlas, salam, sapa, sentuh, sopan. Kita masuk di data wilayah kerja Puskesmas. Tapi bapak-bapak lintas sektor, inilah kalau memang ada perbedaan di desa, tolong dikoreksi. Untuk data wilayah kerja Puskesmas Batimala, yang pertama yaitu Desa Bulu Telue, luas wilayah 16,24 km persegi, dengan jarak dari Puskesmas 7 km, waktu tempuh 20 sampai 30 menit. Desa Malaka di wilayah Desa Malaka. Jadi kalau masuk di Puskesmas sudah Desa Malaka. Yang ketiga, Batimurung, luas wilayah 26,42 km persegi, dengan jarak tempuh jarak ke Puskesmas 2 km, wilayah 20 km persegi, jarak tempuh ke Puskesmas jarak ke Puskesmas 14 km. Yang paling ujung 6, Bontobirau, luas wilayah 11,92 km persegi, jarak ke Puskesmas 25 km, waktu tempuh 120 sampai 150 menit. Ini data penduduk ya. Lanjut.
siapa yang baru dengar. Untuk ITB sasaran 264, apa yang kami capai dan dicapai staf anggota Puskesmas Pantimala, ada semacam tempat, mari kita ke sana bermohon untuk mendapatkan jumlah sasaran yang dicantumkan ini. Muncullah angka 2, 3, 13. Kayaknya jauh, tidak bisa. Karena saya sudah survei tiap desa, sudah tanya berapa ini, siapa lagi yang belum disuntik. Nah itu kemungkinan itu orang tua siswa suruh pergi anaknya, ini coba disuntik lagi itu. Akhirnya dengan satu kiat-kiat anggota kami tanyakan, kalau ada yang mau ditambahkan tolong ditambahkan. Kami siap menerima kritikan, masukan, saran, apalagi khususnya di pembangunan kesehatan di Kecamatan Pondok. Terima kasih banyak. Saya akhiri untuk sementara dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, tentunya untuk mengikuti lintas sektor, dalam hal ini Lembaga ini di Puskesmas Pantimala ini. Salam serta sholawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, seperti yang kita nikmati sekarang ini. Mohon maaf saya mengambil waktu sebentar, ini di luar daripada Loka Karyam ini, dan ini menyangkut tugas saya karena kami pun ingin memaparkan ini sudah dipaparkan semua oleh Bapak Kepala Puskesmas tentang apa misi, apa visi dan misi daripada Puskesmas Pantimala ini sudah dijelaskan semuanya. Makanya kami mengambil kesempatan di sini sebagai mewakili rekan kami di Polsek, dalam hal ini Bapak Kapolsek Pondok Talasa, tentunya menyangkut tentang keamanan dan ketertiban di Kecamatan Pondok Talasa ini. Dan saya kira apa yang dipaparkan tadi dari visi dan misi maupun hambatan yang telah dijelaskan oleh Bapak Kapus tadi itu bagian daripada Kamtibmas, karena menyangkut masalah kesehatan. Kenapa? Karena kalau tidak sehat tidak mungkin tercipta keamanan dan ketertiban, seperti itu. Nah, saat ini saya akan menyampaikan bahwa di mana pada saat ini sudah musimnya pesta dan sudah mulai dikeluarkan izin keramaian dari pihak kepolisian. Untuk itu yang pertama, saya hanya berharap kepada Bapak Kepala Desa yang hadir pada saat ini, yang mungkin ketika nanti ada pesta apapun itu yang mengumpulkan orang banyak dan mengambil surat keramaian dan juga mengambil hiburan, kami berharap dengan sangat mungkin bisa disampaikan kepada yang punya hajatan ketika mengambil rekomendasi kepada di kantor kepala desa, karena prosedur uji keramaian itu dari kantor kepala desa ke kecamatan, terus selanjutnya ke Danramil, dan selanjutnya terakhir di Polsek untuk diterbitkan izin keramaian. Untuk itu hari ini saya menyampaikan, ini mungkin ide saya, karena ini saya pikirkan pengalaman saya selama ini di sini untuk mengurangi, ya, mengurangi kejahatan. Mungkin kalau itu adalah kejahatan, mengurangi untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang lebih kondusif dalam hal pelaksanaan pesta. Saya berharap mungkin bisa disampaikan kepada pelaksana hajatan, apakah Pak Buntingnya atau apa, dan mengambil izin keramaian juga mengambil hiburan.
Mungkin yang bisa digunakan itu hanya cahaya-cahaya yang ada di sini. Tidak perlu kita mengambil elektron dari luar. Kenapa? Karena elektron dari luar tidak menutup kemungkinan memancing anak-anak kita, adik-adik kita, dan biasa juga orang tua juga untuk berjoget, untuk meminta supaya bagaimana, supaya pandangannya itu cerah kepada biduannya. Ini seperti cara pengalaman yang saya lihat selama ini. Saya sudah 7 tahun di sini. Ya, di samping juga menghemat biaya kepada yang punya hajatan, juga mengajak kepada anak kita untuk supaya tidak merusak moralnya. Kadang-kadang Pak Kapus, Pak Kapolsek tidak bisa tidur karena teguran dari bawah. Kita pun seperti itu, Babinsa maupun Bimas. Kalau kita berbicara tentang kinerja daripada tenaga kesehatan dengan petugas yang ada di sini, ya, dukungan dari kepala desa semuanya sudah full. Semua kita lakukan sudah full sekali, menggertak orang untuk tidak memberikan bantuan sosialnya, ADD-nya. Kalau tidak vaksin tidak akan dikasih ADD-nya, bukan tidak dikasih ya, ditunda dulu kalau tidak vaksin. Akhirnya orang datang yang membutuhkan itu datang untuk divaksin. Kadang-kadang kalau tidak cukup untuk dalam satu pial itu, tunggu dulu, kasih cukup dulu 6 orang. Yang membuat dia seperti itu karena besok mau menerima ADD tidak akan dikasih, ditunda dulu kalau tidak menerima. Itu salah satu cara yang dilakukan pemerintah di sini bersama dengan kepala puskesmas dan kapolsek maupun Pak dan Ramil. Banyak bentuk bantuan yang dikasih kebijakan pemerintah di sini. Rasa kasihannya, kebijaksanaannya sangat tinggi, sehingga kita bisa bersinergi di bawah. Apapun itu modelnya. Kami dari Polsek itu disempakkah, diapakah, ditempelkah, yang penting terlaksana. Saya pernah melihat tenaga medis ini berjalan kaki ke gunung. Makanya saya biasa bilang kasihan, untung itu istriku bukan tenaga medis. Kan begitu, mudah-mudahan kedepannya di Golkar Akademi ini selanjutnya lintas sektor ini apa yang menjadi hambatan semua sudah ada jalan keluarnya, insya Allah. Ya, sehingga kita di sini di Tondok Talasa ini bisa hidup sehat, aman, damai dan sejahtera. Ya, semua kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana bulan ini sudah masuk bulan Zulhijjah, walaupun kita bisa hanya melaksanakan puasa hanya 1 hari di bulan Zulhijjah ini, yang penting ada keluarnya. Yang paling tidak bisa di sini, yang susah untuk dilaksanakan yang saya lihat di sini adalah rokok. Ya. Karena para komandan juga merokok, dia tapi juga mengingatkan. Kan begitu, termasuk saya tidak bisa Kak. Saya bilang merokok mati, tidak merokok juga mati, merokok sudah mati. Tapi kalau bisa dikurangi, karena kalau ada hipertensinya medis yang susah. Ya, saya kira seperti itu Pak. Di sini saya sampaikan untuk para kepala desa yang sinerginya selama ini dengan pihak kepolisian maupun TNI, Pak Camat dalam hal ini. Saya hari ini besok insya Allah Kepolisian Republik Indonesia akan melaksanakan hari ulang tahunnya, dan dari Bapak Kepala Kecamatan juga dari Bapak Kepala Pusat dan pemerintah dalam hal ini Kecamatan Talasa telah membuat rangkaian bunga untuk kami. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak. Kami sudah laporkan kepada pimpinan. Walaupun hari ini Bapak Kapolres harusnya hadir di sini, tapi beliau dalam rangka hari ulang tahun kepolisian, beliau sangat sibuk untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di Polres Pangkep, dalam hal ini Kabupaten Pangkep. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak. Nanti kami tidak lanjuti kepada seluruh Babinkantipas yang bertugas, dan juga tentunya sinergi bersama dengan Babinsa sebagai Panglima kecil dan juga Kapolri kecil di desa. Saya kira itu bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya marilah kita melakukan senam peragakan. Mohon untuk hadirin mengambil posisi.
jawab yang akan dipandu oleh Bapak Camat Tondongtalas. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih banyak. Jadi sesuai tadi pemaparan dari Pak Kapus Guatemala, kami harapkan kepada peserta logging data sektor ini silakan pertanyakan, khususnya nih guru PKK, apa-apa kendala di wilayah masing-masing. Gadis bersama rombongan yang saya hormati, para pemateri yang saya hormati pula, serta pembawa acara yang kami hormati pula, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang sempat hadir pada kesempatan Loka Karya Mini lintas sektor Kecamatan kebersihan. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa untuk menjadi sehat bukan sekadar hanya ODM saja, akan tetapi berkaitan juga dengan kebersihan. Terkait masalah kebersihan ini, apa yang sudah dicapai oleh Bapak Bupati kita dalam programnya Pangkep Bersih tentu harus ditunjang dengan sarana dan prasarana. Kami di hampir mungkin semua desa, sepakat mungkin semua desa sudah ada tempat sampahnya, Bu. Akan tetapi tempat sampah ini bagi kami tidak cukup ketika tempat pembuangan akhirnya tidak ada. Ini sudah kami sampaikan juga di Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan hal pembuangan akhir sampah tersebut. Tetapi sampai detik ini mungkin dalam proses di mana sebenarnya tempat yang benar-benar bisa kami membuang sampah. Kami takutnya buang sampah ternyata itu akan membuat masalah baru di kemudian hari. Apakah tidak berdampak mungkin di lingkungan sekitar dan seterusnya. Pun demikian, karena kita di desa ini, Bu, sudah ada yang namanya operator sampah. Ini sudah berjalan sejak Januari kemarin dan termasuk insentifnya sudah berjalan. Akan tetapi itu tadi kembali persoalannya adalah tempat pembuangan akhirnya. Lewat kesempatan ini, mungkin lewat lintas sektor barangkali ini lebih mempercepat program agar kami di desa bisa berjalan dengan maksimal. Lalu yang kedua, mungkin Pak Kapus sudah tahu masalah prasarananya. Kami minta bidan-bidan desa dan unsur terkait dalam hal ini, apa yang bisa dilakukan di desa barangkali bisa dikoordinasikan. Insya Allah kita di desa siap terkait akan hal ini. Jadi para bidan-bidan barangkali apa kendala-kendala sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Kapus yang dipaparkan tadi, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan dengan hasil koordinasi kita bersama. Mungkin untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan. Saya hampir lupa tadi dengan Pak Kapolsek, sesuai dengan penyampaian Pak Kapolsek, bahwa siapapun yang melaksanakan hajatan atau yang mengumpulkan orang itu harus ada surat isinya. Yang ingin saya pertanyakan adalah apakah termasuk juga yang tidak ambil hiburan ataukah yang ada hiburannya seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Ibu Kadis Kesehatan, yang kami hormati seluruh peserta pertemuan pada siang hari ini. Yang kami sampaikan, yang pertama, ini kita kan pertemuan lintas sektor. Lintas sektor itu secara aturannya kami di kesehatan bahwa masalah-masalah yang kami sampaikan itu kami mohon apa kira-kira bantuan dari lintas sektor sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Misalnya tadi kalau kita lihat di atas, satu di posyandu, kalau umpama dari segi posyandu itu tidak ada timbangan bayinya, kira-kira dari lintas sektor apa bisa, misalnya dari Pak Desa, apakah bisa menyiapkan timbangan seperti itu yang kita harapkan. Kemudian jadi nantinya karena ini saya lihat per slide ada juga masing-masing, kalau bisa ini per slide kita selesaikan karena masing-masing kan ada. Coba slide berikutnya di yang masalah tadi untuk di posyandu. Nah ini kan ada masalah yang muncul
kemudian pemecahan masalah terpilih apa yang kira-kira dari Bapak Ibu lintas sektor bisa memberikan, supaya jangan kita terlalu jauh membahas masalah-masalah, padahal masalah yang utama yang ditampilkan tidak terselesaikan. Kurang ada 5 posyandunya, kelima-limanya tidak ada timbangan bayinya. Kami mohon, apakah Pak dari 5 desa itu dalam waktu 3 bulan ini bisa kira-kira menyiapkan timbangan ke 5 posyandu itu, ataukah cuma misalnya kalau dari anggaran 4 desa atau dari desa cuma 1 yang bisa disiapkan? Itu yang kami butuh komitmennya sebenarnya. Jadi kita tidak mesti juga meminta dari 5 posyandu itu harus disiapkan dalam waktu 3 bulan ini, harus ada 5 timbangannya, seperti itu. Jadi yang jelas ada kegiatan yang perlu kita sama-sama sepakati, bahwa misalnya tadi ada 1 posyandu, dan nanti di lintas sektor kedua itu kami evaluasi apakah di komitmen yang pertama itu tadi misalnya ada 1 dacin yang akan kita siapkan, apakah sudah tersedia di triwulan 2 berikutnya, seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya kami harapkan, tidak mewajibkan atau menghentikan untuk Bapak Ibu untuk merokok. Yang kami harapkan sekarang sebenarnya ada kawasan tertentu tidak boleh merokok seperti itu. Jadi silakan merokok, yang jelas jangan di kawasan-kawasan seperti itu. Misalnya di puskesmas sebenarnya tidak boleh, atau di sekolah tidak boleh, atau di kantor camat misalnya tidak boleh. Tapi di luar pagar dari kantor camat misalnya, di kantor camat ada pojok rokok yang disiapkan. Jadi ada tertentu kawasan yang disiapkan untuk di kantor camat. Silakan merokok, tapi tidak di sembarang tempat. Ada sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamsos bersama rombongan. Yang saya hormati Bapak Camat Talasa. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga bisa dapat berkumpul di tempat ini guna membicarakan bagaimana Tondong Talasa ini ke depan. Namanya lokasi ini lintas sektor di Puskesmas Kecamatan Tondong Talasa. Jadi namanya lintas sektor, ada beberapa lintas sektor yang datang pada hari ini. Saya dari KB. Saya selaku koordinator merangkap PKB. Saya selalu berterima kasih kepada bidang-bidang namanya lintas sektor, kerjasama yang baik untuk melaksanakan namanya program KB. Saya lihat di sini di pencapaian ini sampai sekarang ini sudah 78% ini pencapaian peserta KB. Jadi syukur alhamdulillah, saya selalu bilang terima kasih banyak kepada semua bidang-bidang, kepala desa bersama saya dari masyarakat, serta sadar melaksanakan program KB. Jadi ada 2 program yang dilaksanakan oleh BKKBN. Pertama masalah KB. Sekarang ini masalah penanganan stunting. Pendapat saya tidak kurangnya menggunakan tidak semua, kalau semua bidang disepahkan, kenal pasang saya sebagai koordinator penyuluh KB, ya, penyuluh KB. Dan untuk tahun ini penanganan stunting di pusat, koordinatornya dari BKKBN. Jadi selain kalau idealnya tentu sampai di tingkat paling penting di sini yang dibutuhkan adalah koordinasinya pelaksanaan kegiatan ini. Pak Sangkala tadi sudah jelaskan bahwa setiap desa ada namanya tim pendamping keluarga. Dikatakan di Kecamatan Tondong Talasa itu ada 14 kelompok. Kalau 14 kelompok 6 desa berarti setiap dari desa di sini ada yang 2 kelompok tim pendamping keluarganya, dan mungkin ada 2 desa yang 3 tim pendamping keluarganya. Apa yang kita harapkan dari tim pendamping keluarga
kalau sudah ber-KB pasti siapkan tim ini. Mungkin tidak terlalu tepat ya, karena kenyataannya bahwa Tondong Talasa adalah kecamatan tertinggi kepesertaan KB. Luar biasa. Jadi kita kalau provinsi minta baksos untuk pelaksanaan pelayanan KB, pasti larinya ke Tondong karena di sini banyak peserta KB. Yang mau dilakukan adalah bagaimana ini calon pengantin, bagaimana ibu-ibu hamil, bagaimana ibu yang punya balita memahami apa itu 1000 HPK. Apa yang harus dilakukan dalam 1000 HPK itu? 1000 hari pertama kehidupan. Disitulah bagian dari peranannya tim pendamping dari Pak Desa. Terkontak di desa ada namanya apa lagi yang dari DPMD itu bukan PK apa bukan PKH PKH itu dari sosial PLD oh KPM kader pembangunan manusia, lihat KPM nya ada KPM nya, kader pembangunan manusianya. Tolong Pak Desa, KPM ini jadikan koordinator sebagai untuk memantau kegiatan yang ada di desa. Misalnya dia memantau, oh di desa ini ada sekian posyandu, sudah terlaksana ke posyandu kita, kan? Kader-kader posyandu dilaksanakan atau belum? Kemudian ada BKB, sudah terlaksanakah bina keluarga balita di desa tak? Kalau belum, ada penyuluh KB yang punya tanggung jawab melaksanakan kegiatan itu. Karena sebenarnya BKB itu mestinya seiring dengan kegiatan posyandu. Dari pimpinan kami, Bapak Kapolsek Tondong Talasa, seperti yang disampaikan komandan saya tadi, Pak Kani Bimas, bahwa beliau banyak kegiatan di Polres dalam rangka HUT Polri. Jadi menanggapi pertanyaan atau masukan tadi dari Pak Kades Lane mengenai izin keramaian, kami dari kepolisian Pak, namanya keramaian itu bukan harus ambil hiburan, namun mengumpulkan banyak orang secara aturan itu harus mengambil izin keramaian, dan bukan hanya berupa hajatan. Mahasiswa berkegiatan di wilayah di desa harus ada pemberitahuan, harus ada izin. Jadi pemahaman izin keramaian itu Pak bukan hanya hajatan, tapi kapan saja ramai, kapan saja ada momen-momen kegiatan di wilayah masing-masing, kita arahkan untuk ambil tidak diinginkan pada kegiatannya. Ya, izin keramaian inilah yang melindungi tuan rumah atau penanggung jawab bahwa tuan rumah sudah mengambil izin. Jadi di luar tanggung jawab tuan rumah itu apabila terjadi pencurian, pembunuhan atau perkelahian, keracunan makanan, inilah izin keramaian yang melindungi tuan rumah. Jadi perlu kita sampaikan ke masyarakat luas bahwa izin keramaian saat ini sudah diperbolehkan. Namun ada beberapa hal memang yang di luar biasanya karena ini masih masa pandemi. Jadi ada surat pernyataan tuan rumah bahwa bersedia mengikuti protokol kesehatan. Ada rekomendasi dari tim gugus tugas COVID baik tingkat desa maupun kecamatan. Jadi itu yang saya sampaikan. Yang kedua Pak, Bapak Ibu, Bu Kadis dan rombongan yang saya hormati, di lintas sektor kali ini kami dari kepolisian Polsek Tondong Talasa sangat mengapresiasi kerjasama dari Pak Kapus beserta jajaran, luar biasa, sangat membantu kami, membantu masyarakat terutama dalam masa pandemi COVID ini, baik mulai awal COVID sampai saat ini. Beliau-beliau ini sangat berjuang keras. Namun di sini yang perlu kami usulkan Bapak Ibu sekalian di pertemuan ini, kami sebagai lintas sektor masih sangat menyayangkan Puskesmas Bantimala sampai saat ini belum ada jaringan. Jadi Bu Kapus, Bu Kadis beserta bapak-bapak dari kabupaten bisa mungkin diperjuangkan, karena setiap musrembang di kecamatan ini selalu diusulkan mengenai jaringan komunikasi di puskesmas. Karena terkadang masyarakat kasihan jika membutuhkan pelayanan kesehatan susah untuk dihubungi. Bukan berarti puskesmas di sini yang lambat, tapi memang jaringan yang tidak mendukung. Apalagi Medan di Tondong Talasa ini mayoritas pegunungan.
Jadi perlu diperjuangkan Bu Kadis di luar di OPD terkait untuk pengadaan jaringan, khususnya yang terkait di Puskesmas Bantimala ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya penyeimbangan hak dan kewajiban. Jadi di sini teman-teman mungkin staf kesehatan di sini terutama tantangannya bertugas itu jauh lebih berat dibanding dinas-dinas kesehatan atau puskesmas di luar sana yang medannya hanya sebatas daratan saja. Di sini luar biasa tantangannya Bu Kadis. Jadi perlu memang di sini spesial. Jadi teman-teman dinas tenaga medis di Puskesmas Bantimala ini sangat perlu perhatian Pak Ibu. Jangan disamakan dengan puskesmas di daerah kota, tantangannya agak ringan. Cuma di sini sangat luar biasa perjuangan Bapak Ibu tenaga medis di sini. Jadi kalau haknya terpenuhi Pak Ibu, otomatis pasti kinerjanya akan semakin bagus. Jadi perlu perhatian khusus untuk teman-teman tenaga medis di Puskesmas Bantimala, baik haknya maupun prasarana dan sarana pendukung di pelayanan kesehatan. Dan yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan lintas sektor kali ini Bapak Ibu sekalian, sisa 910 hari Lebaran Idul Adha atau Idul Kurban, sudah banyak kejadian pencurian ternak. Karena harga sapi, harga ternak itu melambung tinggi, 2 kali lipat bahkan. Jadi tabe Bapak Ibu sekalian, rata-rata di sini mayoritas warga Gunung Talasa memiliki ternak. Dapat disampaikan kepada warga kita hati-hati pencurian ternak. Apalagi saat ini jalanan kita ini sudah termasuk jalanan lintas provinsi, sehingga orang-orang yang melintas di jalanan Gunung Talasa ini sudah banyak tidak kita kenal. Pedagang atau warga yang mengurus surat sapi perlu dicek langsung dulu kondisi sapinya. Jangan langsung saja di ACC suratnya. Ya mungkin itu, dan mungkin ada tambahan. Ya mungkin itu dari saya. Sekali lagi dengan hormat kepada Bu Kadis beserta jajaran, tolong diperhatikan jaringan dan hak-hak teman-teman tenaga medis di Gunung Talasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya menjawab barangkali. Terima kasih Pak. Jadi sesuai dengan instruksi Kadis Kominfo. Jadi mudah-mudahan karena ini semua desa sudah bermohon mengenai pengadaan awal. Jadi kita ini sudah semua ke sana, jadi misalnya namanya dijanji ya. Syukur-syukur ada yang janji kita. Jadi saya minta bantuan ini sama Ibu Kadis untuk dicek bagaimana, mudah-mudahan satu saja Bu, khususnya di puskesmas di sini, karena jaringan di sini paling setengah mati ya. Jadi saya sudah bikin permohonan dari 6 desa, baru saya rekap, baru saya kirim keluar. Jadi mengenai juga nih jawabannya pertanyaan tadi ini perlengkapan posyandu. Sebenarnya ini Pak, yang masalah posyandu itu sejak dulu kita sudah anggarkan, tapi ada namanya COVID. Jadi kita arahkan semua, dan juga masyarakat pun takut juga menimbang adanya karena selama ada COVID. Jadi insya Allah mumpung ada nih Srikandinya semua dari desa ini, Ibu Ketua Pimpinan PKK tolong tidak usah saya sampaikan, kalau kurang di posyandu mau dibantu Pak Desa, tapi kalau ada anggarannya sisa-sisa, kalau perlu mudah-mudahan stuntingnya cepat selesai sebelum 2026, jadi bisa diberikan timbangan atau apa. Kalau bukan kita siapa lagi? Terus terang bagus di wilayah kita enak semua, tenang. Silakan, barangkali cukup sekian. Ada lagi yang bertanya atau ditutup sedang mah? Kebetulan hari ini kita adakan Loka Karya Lintas Sektor. Mungkin saya mau menanyakan kepada bagian pengembangan di Dinas Kesehatan, kriteria karakter dari si jagai itu seperti apa? Karena saya sendiri juga
maksudnya kami di sini tunagas juga, kadang-kadang di lapangan kami turun sebagai pasiennya bisa jalan, bisa bangun. Itu mungkin sedikit bebannya kami di sini. Mungkin juga bisa juga disampaikan kepada, kebetulan kan di sini ada Bapak Kepala Desa Kecamatan Tondong Talasa, mungkin bisa disampaikan kepada warganya, kalau bisa dibangun, bisa di jalan atau bisa diantar, silakan dibawa ke puskesmas. Karena kadang-kadang ke sana banyak baik-baik, bisa jalan, bisa bangun. Itu juga yang saya sampaikan kepada teman-teman di puskesmas. Kalau kita kunjungi pasien tadi, lihat gitu. Kalau memang bisa ditangani dulu, tangani kalau tidak bisa baru kita koordinasi dengan sini. Terima kasih. Itu saja. Berarti punya program pangkat sejagai dengan sistem jemput pasien, ya. Kegiatan ini pada dasarnya semua kabupaten ada, ya. Tapi yang aktif itu melakukan Makassar dengan istilah home care-nya. Pak Desa, dukungannya, penyampaian barangkali ke masyarakat bahwa seperti apa sebenarnya yang cocok untuk dijemput, ya, bahwa tidak semua jenis kasus penyakit yang harus dijemput. Kalau hipertensi jadi masih bisa di puskesmas, mudah-mudahan bisa berjalan, ya. Karena kita melihat tadi kan datanya banyak penderita hipertensi di sini, ya. Penderita hipertensi mohon bantuannya mengingat kepesertaan BPJS, ya. Jadi boleh datang ambil obatnya untuk keperluan 1 bulan. Ambil obatnya dan sebaiknya diminum. Jangan cuma ambil obatnya tapi tidak diminum akhirnya nanti, karena kalau hipertensi itu akan mempengaruhi nanti, akan berpengaruh ke penyakit jantung. Jadi ini atau dia kena stroke, jangan stroke itu baru kenapa itu tidak bisa lagi bangun, padahal sudah tahu nih bahwa dulu dia menderita hipertensi. Kalau kita tahu nih, oh ada warga yang hipertensi kan rutin gitu puskesmas, karena obatnya gratis, tentu yang memiliki kartu jaminan kesehatan. Ya, kita berharap bagaimana warga yang ada di wilayah Kecamatan Tondong Talasa ini semua memiliki jaminan kartu kesehatan. Karena kalau tidak ada jaminan kesehatannya, sakit bermasalah lagi kalau memerlukan biaya yang besar. Jadi makanya itu kalau ada ibu hamil, kami sudah sampaikan kepada ibu bidan, tolong, karena memang ada di kartu jaminan misalnya sesar, operasi, biaya yang besar. Tetapi kalau ada kartu jaminannya gratis, karena biaya operasi itu akan ditanggung oleh BPJS. Dan kita berharap semua ibu hamil ada itu ketua mereka, kalau ada warga ibu hamil bisa ditanya, ada juga bisa berhasil. Buktinya bahwa kecamatan ini yang pertama ODF, kecamatan ini yang paling tinggi capaian vaksinasinya, alhamdulillah. Dan itu semua tentu tidak tercapai kalau tidak ada sinergitas dari semua yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Saya kira itu ya tentang ini, tentang sejagai tadi. Mohon bantuan Pak Desa, dan di desa itu sudah ada juga, saya dengar dari Pak Kandil bahwa di setiap desa ada penyuluh agama. Nah, jadi KPN juga diingatkan cari itu penyuluh agama, apa kegiatannya, bantuan. Nah, yang memberi bantuan PKH harus melapor di Pak Desa kalau mau memberi bantuan. Jadi tidak dia berjalan sendiri. Jadi kalau kita bisa tahu, oh bagaimana perkembangan pemberian bantuan itu. Jadi semua kegiatan yang ada di desa kita bisa ketahui lewat KPN ini, karena lewat KPN Pak Desa berdayakan KPN untuk mengontrol semua kegiatan yang sampai di tingkat desa. Ya, akhirnya itu Pak Camat, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Jadi seperti dari penyampaian dari Pak Nafisa,
sedangkan sampah kering itu termasuk plastik botol apa kalau di bagian bawah itu ditimbang. Jadi di bawah ini masyarakat seperti yang pada saat itu di Malino tempat wisata ada saya lihat dia bangun itu 3x3 itu baknya, tapi tidak rasanya di situ bisa tidak mengganggu itu kesehatan. Cara jadi sebelum ada nanti timbul dari luar, karena yang mendapat sekarang itu bantuan untuk kontainer sampah adalah kelurahan. Dianggarkan itu memang di Pemda 40 juta kalau tidak salah. Jadi yang tempoh pengumpulan terakhirnya itu Pak Desa, mohon maaf kita berunding dengan kota masyarakat rapat secara perlu diminta saya supaya saya juga dalami rapat lintas sektor pekerjaan lintas sektor Puskesmas Bantimala, Kecamatan Tengah-Taras, Kabupaten Parepare dan Kepulauan Sulawesi Selatan dan desa kami tutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.